Masih di pertemuan kedua, pada segmen kali ini kita akan membicarakan tentang drama dan teater bernaskah. Kalau pada tahap sebelumnya, drama dan teater itu belum menggunakan naskah atau teks secara integral dalam praktik-praktik seninya, maka pada periode ini, naskah sudah menjadi satu kesatuan dari pertunjukan drama atau pertunjukan teater itu sendiri. Periode yang pertama yaitu periode 1926 sampai 1942. Salah satu ciri utama pada periode ini adalah semangat nasionalisme yang menjadi gagasan utamanya. Dalam periode ini ada peristiwa penting dan bersejarah yang menjadi tonggak awal kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sehingga adanya peristiwa ini membuat karya-karya yang terlahir atau tercipta pada periode ini juga sedikit banyak akan terpengaruh oleh semangat Sumpah Pemuda itu. Dari segi teks drama tidak cukup banyak ya naskah yang dihasilkan pada periode ini. Tercatat hanya ada 12 karya dari 5 orang pengarang. Untuk judul-judulnya bisa rekan-rekan mahasiswa saksikan pada tayangan. Periode selanjutnya adalah periode 1942 sampai 1945. Periode ini identik dengan periode pendudukan Jepang di bumi Nusantara. Kesenian-kesenian yang terjadi pada masyarakat berkembang secara cukup masif ya. Hal ini diakibatkan oleh pendirian atau keberadaan pusat kebudayaan Keimin Bunga Sidosa dalam memobilisasi para seniman-seniman Indonesia untuk berperan serta dan merangka mendukung kantor propaganda. Jadi, seni dan kesenian masyarakat Indonesia waktu itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk mendukung propaganda Jepang di bumi Nusantara. Ya, slogan Jepang kita tahu ada Asia untuk Asia, membangun Asia, seringkali menjadi acuan para seniman dalam berkarya. Karena kalau tidak mengikuti aturan ini, boleh jadi karya-karya mereka tidak bisa dipublikasikan atau disita. Ada perkembangan dari segi jumlah karya, yaitu tercatat ada 21 karya dari 5 orang pengarang. Periode berikutnya yaitu 1955 sampai 1966. Ditandai dengan berdirinya 2 institusi pendidikan teater ya. Yang pertama Akademi Teater Nasional Indonesia atau ATNI di Jakarta dan juga Akademi Seni Drama dan Film atau ASDRAFI di Yogyakarta pada pertengahan tahun 1950-an. Pendirian 2 institusi pendidikan ini membuktikan adanya kesadaran kaum terpelajar untuk membangun teater nasional secara lebih bertanggung jawab baik dari segi seni, ilmu, dan penalaran. Tokoh-tokoh yang berdiri di balik pendirian 2 institusi ini misalnya ATNI ada Usmar Ismail, Joyo Kusumo, Asrul Sani, dan lain-lain. Sementara di ASDRAFI ada RMA Harimawan dan Sri Martono. Dan bisa dibilang pada masa ini adalah masa keemasan teater modern Indonesia ya. Periode berikutnya adalah periode 70-an hingga sekarang. Pada periode awal 70-an memang kelompok-kelompok teater itu berdiri di hampir tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia. Selain itu ada juga dewan-dewan kesenian yang secara tidak langsung akan merangsang pertumbuhan teater di Indonesia. Selain itu ada juga festival-festival dan sayembara-sayembara penulisan teks drama atau naskah lakon yang tidak hanya diselenggarakan di Jakarta sebagai pusat ibu kota, tetapi di daerah-daerah pun juga marak terjadi. Kita berhenti sejenak, sampai berjumpa di segmen berikutnya.